Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah toleransi. Oleh sebab itu mari kita berdoa sebelum kita menerima renungan pagi pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan bangunkan kami kembali dari tidur kami. Terima kasih karena kami boleh beristirahat. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tolong siapkan hati dan pikiran kami. Terkhusus kiranya Engkau menuntun kami untuk terus memiliki hati yang luas dalam memahami setiap sesama yang ada di sekitar kami. Kiranya kami terus mampu memiliki kasih dan toleransi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada pagi hari ini saya ambilkan dari Nehemia 9 ayat 17 yang demikian. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Demikian sabda Tuhan yang terambil dari Nehemia 9 ayat 17. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sekali lagi tema kita pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan toleransi. Nah, toleransi menjadi bagian yang begitu sering kita dengar dan terus digaungkan dalam kehidupan kita. Bahkan saya ingat ketika saya dalam sekolah dasar, dalam mata pelajaran kewarganegaraan, toleransi ini menjadi salah satu bagian yang selalu digaungkan dan ada dalam soal-soal atau bacaan-bacaan pelajaran kewarganegaraan. Nah Bapak Ibu, salah satu nilai dari toleransi ini adalah mau untuk menghargai pendapat orang lain, meskipun pendapat itu berbeda dengan kita. Nyatanya dalam kehidupan kita, sering kali kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki pendapat berbeda dengan kita. Dan sering kali dalam kenyataannya tidak mudah sebenarnya untuk menerima pendapat yang berbeda dengan kita. Maka dari itulah toleransi ini masih selalu digaungkan dalam kehidupan kita. Menarik, dalam perikop ini Bapak Ibu, perbedaan pendapat juga dirasakan oleh bangsa Israel yang sedang dalam perjalanannya dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian Allah, yaitu tanah Kanaan. Dalam situasi yang sulit ini tentu semua orang jiwanya sedang terguncang, tidak stabil. Mereka harus melewati tantangan yang begitu luar biasa. Mereka harus berjalan dengan sangat jauh dan lama. Mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi di depan. Maka pertentangan dan perdebatan ini selalu ada dalam kehidupan mereka bersama dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian Allah. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi sulit semacam ini bukan hanya fisik mereka, tetapi mental mereka juga tentu kena. Fisik mereka lelah, mental mereka pun juga lelah. Maka Bapak Ibu, beberapa orang berpendapat bahwa mereka lebih suka untuk memutar kembali sehingga mereka ada di tanah perbudakan di Mesir. Meskipun mereka menjadi budak di sana, tetapi mereka dipelihara. Tidak harus berjalan jauh, tidak harus melewati tantangan yang belum mereka tahu sebelumnya. Mereka ingin berbalik arah, berputar menuju ke tanah perbudakan kembali. Akan tetapi beberapa orang pula ingin untuk tetap berjalan, melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah meskipun mereka tidak tahu apa yang ada di depan mereka. Jadi pertentangan antara kedua belah pendapat ini ada dalam kehidupan mereka bersama di saat kesulitan yang mereka hadapi kala itu. Maka melalui Musa, bangsa Israel dituntun. Allah
Allah berkenan kepada bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Allah berkenan kepada bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang merdeka dan bebas. Allah tidak berkenan bagi bangsa Israel untuk memutar arah mereka kembali. Akan tetapi menjadi menarik di sini adalah meskipun Allah tidak berkenan bagi bangsa Israel untuk memutar arah, tapi Allah tidak serta-merta memberikan hukuman kepada mereka. Tapi mereka yang memiliki niat untuk berputar arah tetap dituntun dan dikasihi oleh Allah, tetap diampuni oleh Allah, sebab Allah adalah sumber kasih. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap inilah yang perlu kita contoh dan kita miliki. Meskipun ada orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, yang tidak satu arah dengan kita, akan tetapi kasih sebagaimana Allah menuntun bangsa Israel, bahkan ketika mereka mulai memberontak pun, ini menjadi bagian yang penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Meskipun ada orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendak kita mungkin, atau berbeda pendapat dengan kita, bukan berarti lalu kita sah untuk membencinya atau menjadikan kita sah untuk lalu menjauhinya. Tapi Bapak Ibu terkasih, ketika ada di tengah perbedaan, kasih dan juga perhatian tetap menjadi bagian yang utama yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu, mengasihi orang yang berbeda pendapat dengan kita tentu tidaklah mudah. Tapi mari kita permudah hal ini dengan cara melihat dan menempatkan diri kita dalam sepatu mereka. Tentu perbedaan pendapat itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Mungkin tingkat pendidikan atau nilai-nilai yang sudah ditanamkan sedari dulu dan sedari kecil di tengah keluarganya, atau referensi pergaulan sosialnya, dan lain sebagainya. Maka jelas pemikiran kita satu dengan yang lain berbeda, sebab segala kehidupan kita pun juga berbeda. Nilai yang ditanamkan, pendidikan, kehidupan bermasyarakat, cara kita menyikapi suatu hal menjadi berbeda. Inilah yang perlu kita pahami, sehingga ketika kita menghadapi orang-orang yang memiliki pandangan berbeda dengan kita, kita tidak buru-buru membencinya atau menjauhinya. Tetapi lihatlah bahwa ternyata ada berbagai pandangan di luar diri kita yang bisa memperkaya kita. Perbedaan itu membekali kita untuk melihat dunia secara lebih luas. Maka jangan anti ketika ada orang-orang yang memiliki pendapat berbeda dengan kita. Bukan hanya perbedaan agama, suku bangsa, tapi bahkan di tengah kehidupan beragama di gereja pun kita sering kali melihat banyak perbedaan pendapat di sana dan di sini. Bahkan mungkin sering memunculkan keributan. Tetapi Bapak Ibu, mari kita tidak lalu terpacu dan terpancing untuk ikut-ikutan ribut. Tetapi mari kita melihat segala perbedaan itu sebagai sebuah pembelajaran. Dan sebagaimana perikop yang kita baca di sini, Allah memberikan kasih bahkan kepada mereka yang memberontaknya. Demikian kita juga diajak untuk memberikan kasih dan perhatian kita, menjadikan segala pendapat yang berbeda itu untuk melihat dunia secara lebih luas. Allah menuntun kita. Amin.